Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua saham yang sudah mencapai target profit atau target analisa saya. Yaitu, yang pertama ada CTRA atau Ciputra Development. Dan yang kedua ada Agro atau BRI Agroniaga. Oke, sebelum kita masuk ke analisanya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita langsung masuk ke CTRA ya. Seperti analisa saya sebelumnya, bahwa resisten dari CTRA ini adalah di sekitar 1200, dan pada hari ini tanggal 17 November 2021 berhasil tersentuh di level 1200-nya ya tadi. Pada penutupan tanggal 17 November 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,51% ke level 1180. Seperti itu. Untuk saham CTRA garis EMA 50 maupun 150-nya masih mengarah ke atas, menandakan bahwa saham ini cenderungnya uptrend ya, masih uptrend, strong uptrend. Untuk garis MACD sudah berpotongan dan masih tetap mengarah ke atas. Kita coba cek untuk broker summary-nya. Untuk saham CTRA sendiri, dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 November 2021 masih ada akumulasi ya, seperti itu. Yang akumulasi ada ZP, CS, CC, FS, CP. Yang jual ada YU, IF, YP, PH, EPD, DH. Seperti itu. Kita coba cek untuk tanggal 17-nya. Untuk tanggal 17-nya sendiri masih ada akumulasi ya. Untuk level akumulasinya di sekitar 1180, sekitar 1180-an, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari broker summary-nya, menandakan bahwa CTRA ini masih ada potensi untuk break dari resisten 1200-nya karena akumulasinya masih berlanjut. Kemudian kita coba cek untuk beritanya. Nah, ini laba bersih dari Ciputra Development atau CTRA meroket 337% hingga September 2021. Kita coba cek bahwa beritanya ini menunjukkan bahwa kinerja dari CTRA ini mengalami kenaikan seperti itu. Untuk fundamental hingga September 2021 total asetnya mencapai 40T atau naik sebesar 2,03% dari posisi Desember 2020. Kemudian hutangnya juga turun sebesar 1,46%. Oke, kita coba lihat. Untuk pendapatannya juga meningkat ya. Nah, ini. Kenaikan laba seiring dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 56,6% menjadi 6,64 triliun. Seperti itu. Kemudian ada efisiensi di biayanya, beban pokok penjualan, beban langsung perusahaan juga turut naik ya. Sebesar ini walaupun laba kotor tetap tumbuh sebesar 72,25% menjadi 3,29 triliun. Jadi kalau kita ngomong laba bersihnya CTRA ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, 337 atau hampir 3 kalinya dari tahun kemarin. Kemudian ada sentimen positif lagi bahwa saham CTRA ini melakukan akuisisi sebesar 15% dari saham Metropolitan Land atau MTLA. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari broker summary dan
sentimen positifnya bahwa menunjukkan bahwa saham CTRA ini ada potensi untuk break dari resisten 1200. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah sekitar 800 atau 900-an, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas supportnya di 1065, atau kalau misalnya gagal break dari resisten 1200 bisa pertimbangkan untuk take profit seperti itu. Addressing bisa pertimbangkan kalau misalnya masih bertahan di atas EMA 50-nya, hold saja saham ini karena potensinya masih cukup oke untuk CTRA. Oke, berikutnya ke saham agro atau BRI Agro Niaga. Untuk agro sendiri tanggal 17 November 2021 sempat menyentuh level tertingginya di 2280 atau hampir 2300, ditutup stagnan ya di level 2240. Cuman yang menandakan positifnya adalah saham agro ini berhasil break dari EMA 50-nya di sekitar 2110-nya, kemudian masih bertahan. Kalau kita tarik garis trend line-nya masih di atas ya, di atas dan tidak membentuk low baru seperti itu. Untuk volume cukup oke, untuk garis EMA CD-nya masih mengarah ke atas. Kita coba compare ke broker summary-nya. Broker summary-nya agro dari tanggal 15 sampai tanggal 17, kita coba cek, masih ada akumulasi oleh YU, BK, PD, Aset, CC di sekitar harga 2200-an seperti itu. Sedangkan yang jual ada AT, YP, NI, SKI, GW. Oke, kita coba cek untuk hari terakhir tanggal 17 November. Cukup netral ya, tanggal 17 ini ya cenderung netral seperti itu. Jadi kalau dilihat dari broker summary kemudian dari chartnya, masih ada potensi bahwa saham agro ini break dari atau setidaknya retest di level 2300 seperti itu. Masih ada potensi untuk retest 2300 dan cenderungnya masih uptrend ya, uptrend. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, mungkin di sekitar 1850 hingga di 2000-an, bisa tetap pertimbangkan untuk hold saja saham ini apabila masih bertahan di EMA 50-nya. Kemudian untuk jangka pendek, mungkin buat teman-teman kalau misalnya bisa break dari resisten 2300, bisa pertimbangkan take profit apa sih di 2300 atau break dari 2300. Mungkin bisa pertimbangkan untuk take profit dulu seperti itu. Tapi kalau misalnya break dari 2300, ada potensi ke resisten terdekat, resisten berikutnya di sekitar 2600. Itu untuk analisa saham agro. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.